lagi nih di channel YouTube Pusat Perawatan Laundry Al-Fatih. Oke, kali ini karena jujur aja sih ya, kita tuh jarang banget buka komen-komen YouTube kalian gitu kan. Terus jadi memang ada beberapa komen yang belum terbales. Nah, jadi di sini kita mau bikin Q&A tentang pertanyaan-pertanyaan kalian seputar mesin pengering Galans dan Diamante di vlog-vlog sebelumnya. Oke ya. Oke, yang perkenalkan dulu nih sebelumnya. Ini Pak Faisal Abdillah. Beliau adalah co-founder dari Pusat Perawatan Laundry Al-Fatih. Sekarang alhamdulillah juga PPL Al-Fatih ini sudah berupa PT. Jadi insya Allah yang mau bertransaksi membeli mesin ke kita gitu, baik mesin pengering, terus setrika uap boiler, atau perintilan-perintilan lainnya lah yang kayak kepala setrika, selang, plastik dan lain-lain, itu bisa ke kita ya gitu. Ataupun buat yang baru mau buka laundry, itu bisa banget langsung hubungin admin kita supaya dari mulai peralatan, mesin, terus perlengkapan, bahkan sampai pelatihan training bersertifikat untuk owner dan karyawannya ini kita menyediakan juga. Ditambah nih nilai plusnya nih ya, buat kalian yang mau buka usaha laundry, apabila kalian mau beli paketan di kita, itu kita ada yang namanya mentoring seumur hidup. Dalam artian gini, ya namanya kita baru mulai usaha kan, itu ada jatuh bangun, terus juga ada trial error. Nah dari situ kita bantu nih untuk kita dampingin biar nggak biaya trial error ini nggak terlalu besar seperti itu, dan kita pun bisa membantu mengaudit keuangan kalian itu seperti apa. Apakah ini laundrynya sehat nggak nih, kayak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke topik awal nih ya Pak ya. Kita mau banyak pertanyaan nih Pak seputar mesin pengering. Boleh. Oke. Pertanyaan apa aja nih? Yang pertama, yang paling sering ditanyakan itu mesin pengering yang konversi ini kapasitasnya berapa kilo sih Pak? Kebanyakan ya gitu. Oke, kalau dibilang kapasitas, kebanyakan untuk mesin konversi itu tertulis sih rata-rata 10,5 kilo. Tapi idealnya itu kita untuk satu kali load atau satu kali proses itu sih sebenarnya maksimal 4 kilo idealnya. Karena apa? Karena kalau kita terlalu banyak dan berlebihan, yang pertama itu nanti kasihan untuk si mesin bekerja ekstra. Terus yang kedua juga nanti beban drum itu lebih berat. Biasanya nanti kalau misalnya kita berlebihan juga, nanti biasanya cepat rusak itu di bagian bearing drumnya karena terlalu beban banyak beratnya lah, seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Berry Azza. Boleh. Penggunaan sudah sama dan benar, tapi pakaiannya tidak kering dan tidak panas sama sekali. Itu yang pertama ya. Terus di bawahnya tuh ada lagi yang komen atas nama Jojo, sama nih saya juga setting 2 kali 60 menit untuk hasil yang benar-benar kering. Nah yang ketiga dari MC874, sama punya saya tidak kering. Saya bandingkan dengan Diamante sangat jauh. Diamante panas cepat kering sempurna, sedangkan kalau Galans itu memang agak lama ya. Oke, sebenarnya gini, untuk pertama yang kita harus filter itu jenis bahan ya, karena ketebalan bahan itu kan berbeda-beda. Pertama itu, kalau kita samakan dari awal, biasanya memang untuk pakaian yang tipis-tipis biasanya memang lebih cepat, lebih dulu lah untuk tingkat keringnya lebih cepat gitu. Nah kalau dibilang 2 kali proses, ya itu tinggal berapa menit yang digunakan 2 kalinya. Kalau untuk di Galans memang prosesnya agak lebih lama karena dia ada sensor termis. Jadi untuk proses untuk apinya itu dia meningkat ya, tidak langsung jos kayak seperti Diamante langsung panas gitu. Kalau untuk di Galans memang dia meningkat perlahan dia. Jadi memang untuk proses Galans agak sedikit lebih lama gitu. Perbedaannya kira-kira berapa menit Pak antara Galans dan Diamante? Kalau untuk perbedaannya sekitar 10-15 menit sih, itu yang normalnya ya. Tapi kalau misalkan dibilang sudah 2 kali proses, anggaplah 2 kali proses 60 menit, itu sih sudah nggak wajar. Mungkin harus dicek untuk tingkat kepanasan si mesin dryernya tersebut. Atau bisa nggak sih Pak, karena terlalu banyak oke lah yang tertulis itu 10,5 kilo ya. Nah tiba-tiba langsung dimasukin sekitar 6 kilo, itu pengaruh nggak Pak jadi lebih lama?
sangat berpengaruh karena ketika kita masuk ke dalam drum itu overload lah, kita bilang terlalu banyak, dan sirkulasi di dalam drum itu dia nggak luas, dia nggak bebas untuk berputar, jadi banyak yang ketahan dan banyak juga yang menumpuk di dalam drum. Nah itu salah satu yang menyebabkan si pakaian itu lama keringnya. untuk keringnya seperti itu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ada pertanyaan dari Queen Meja nih. Kenapa Oke. punya saya anjlok terus ya? Dia pakai galans. Oke. Padahal listrik di rumah udah 1.300. Nah, apakah karena pemakaiannya berbarengan dengan elektronik rumah itu pengaruh nggak gitu misalnya? Nah, kalau dibilang anjlok nih, anjlok dari segi mana dulu gitu. Kalau dibilang anjloknya dari segi listrik, oke, kita kalau dari segi listrik dilihat dulu operasional untuk laundry itu digunakan untuk apa aja. Sebenarnya kalau untuk mesin pengering atau mesin dryer yang sudah dimodifikasi menjadi konversi gas, itu dia untuk daya listriknya turunnya drastis. Contoh kayak Galans atau Diamante itu kan dari 2000 watt menjadi ya kurang lebih sekitar 150 sampai 200 watt aja. Dia hanya untuk pemutar motor atau dinamonya aja yang digunakan. Karena untuk pemanasnya yang tadinya awalnya dari heater itu kan sudah dimodifikasi menjadi gas. Jadi lebih hemat untuk memang yang sudah dimodifikasi menjadi gas, karena daya listriknya itu cukup menggunakan 150 sampai 200 watt aja, seperti itu. Oke, berarti jawaban buat si Queen aja ini, dia anjloknya itu coba diperhatikan yang pertama pemakaiannya itu berbarengan nggak sama elektronik Betul. rumah seperti itu. Terus yang kedua, apakah dryer galansnya sudah dikonversi? Nah, seperti itu. Betul. Oke, lanjut. Bapak Aprianto Basri nih punya pertanyaan. Saya mau tanya, dryer galans punya saya muternya paling 5 menit, setelah itu berdengung dan tidak muter lagi. Apa ya masalahnya? Oke, kalau misalkan muter anggaplah dia kuat di awal kita start itu dia normal muter, tapi beberapa menit atau beberapa 10 menit atau 15 menit biasanya sih dia nggak mau muter. Pertama yang harus dicek itu kapasitornya itu masih normal nggak gitu. Biasanya kalau untuk di dryer konversi menggunakan 10 mikrofarad. Nah, kalau misalkan mau dicek itu dicek dulu, dibelikan dengan kapasitor dengan jenis ukuran yang sama, terus dites, dicoba berfungsi atau enggak. Kalau misalkan masih seperti itu, yang kedua itu analisa kita udah pasti modul yang bermasalah seperti itu, karena modulnya biasanya sudah error dia kalau kayak gitu. Makanya pertama untuk dicek, pertama kapasitor dulu yang kita cek, kedua baru kalau misalkan memang setelah ganti kapasitor masih seperti itu juga, berarti analisa selanjutnya itu modulnya yang kena seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan apabila terjadi kayak kejadian Pak Aprianto tadi, itu kemungkinan besar ada masalah di dalam konversinya ya Pak. Di dalam Jadi mesinnya, betul. di dalam mesinnya. Jadi memang kita tidak bisa menganalisa langsung melalui jawaban-jawaban di komentar video, karena itu harus mendatangkan teknisi, ataupun apabila Bapak mau coba untuk bongkar konversinya sendiri, itu yang pertama bisa dicek kapasitor, dan yang kedua kemungkinan besar di modul seperti itu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Mechanic Love, untuk spare part mesin pengering galans nih Pak, apakah mudah untuk dicari Pak? Oke. Kalau untuk galans itu mudah, sangat mudah sebenarnya. Banyak seller-seller ya juga yang jual, sudah hampir tersebar di kota-kota besar di Indonesia, dan juga banyak seller-seller yang memiliki stok yang spare part yang nantinya dibutuhkan. Jadi sudah sangat gampang lah intinya. Oke, kita lanjut ya. Kak Denisa nih punya pertanyaan, kenapa ya mesin pengering saya buat ngeringin baju ada garis-garis coklatnya dan itu kotor? Oke. Kalau dibilang garis-garis coklat itu biasanya sangat terlihat pada pakaian-pakaian yang cerah. Nah, itu biasanya karpet drum atau penyangga drum itu dia sudah habis seperti itu. Nah, itu biasanya harus diganti untuk karpet drumnya. Tapi harus teknisi sih yang buka. Kalau misalkan memang bisa sendiri, mau coba sendiri, bisa aja gitu. Nah, yang udah pasti sih kalau misalkan bergaris-garis
hitam seperti itu dari karpet penyangga drumnya yang sudah tipis atau bahkan sudah habis kegerus. Jadi pakaian itu gampang nyelip atau kejepit seperti itu. Jadi dengan gesekan-gesekan yang menyebabkan garis-garis hitam seperti itu. Terus bisa jadi kotor juga, Pak? Kemungkinan besar iya, menjadi noda nantinya kalau misalkan memang terlalu sering. Jadi garis-garis yang hitam, garis-garis hitam itu nanti bisa jadi noda yang ya agak sulit juga nanti untuk menghilangkannya seperti itu biasanya. Oke, kita lanjut ya. Punya Pak MC874, Om punya galans baru, tapi api tiap 2 menit mati sendiri dan nyala lagi, nggak lama mati lagi. Hasilnya kering, tidak maksimal, masih ada yang basah. Oke. Kalau dibilang mati hidup sebenarnya memang untuk alur mesin dryer konversi memang seperti itu, karena di dalam sensor mesin dryer itu ada yang namanya termostat. Nah, termostat itu kan nanti kan banyak untuk ukuran-ukuran berapa derajat suhunya seperti itu. Nah, kalau dibilang nggak maksimal keringnya, itu harus dicek dulu untuk tingkat panasnya itu di berapa derajat seperti itu. Nah, terus kedua juga harus dicek pengkonversiannya juga sudah ideal atau belum. Karena kalau memang jujur kalau untuk di galans ini memang agak sedikit berbeda untuk proses pengkonversiannya. Jadi ada beberapa sensor yang harus dimodifikasi juga seperti itu. Oke, pertanyaan mengenai mesin pengering galon sudah habis ya. Oke, kita sudah jawab satu persatu. Insya Allah bisa membantu. Tapi apabila kalian masih merasa kesulitan atau masih merasa ada yang nggak beres nih sama mesin pengering kita, boleh banget itu konsultasiin ke tim teknisi kita langsung. Nomornya ada di bawah sini nih, ya. Oke. Nah, kalau kalian mau buka usaha laundry juga, kita menyediakan paket usaha laundry mulai dari 11 juta aja. 11 juta aja udah bisa buka usaha laundry. Oke? Silahkan hubungi nomor admin kami yang di sini nih, ya. Oke. Kurang lebihnya saya Fatia dan Pak Faisal. Gitu, mohon maaf kalau misalnya dari kalimat-kalimat kita masih ada yang kurang dimengerti nih ya. Gitu. Undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.